Pada Mei 2018, aku masuk militer. Di militer, saat pemimpin keluarkan perintah, bawahan harus mentaatinya. Saat mengawasi pekerjaan kami, para pemimpin memerintah kami. Mereka berwibawa. Aku sangat mengagumi mereka. Pemimpin tertinggi di prajurit wanita memiliki kekuasaan. Ketika dia bawa putrinya ke unit kami, semua menyambutnya dengan senyuman. Pemimpin tingkat atas sering berkata, "Kami harus termotivasi. Barulah akhirnya bisa jadi seperti dia." Pada waktu itu aku bertekad, aku akan berusaha jadi pemimpin. Kupikir memiliki status akan sangat bergengsi. Sejak itu, aku berusaha keras terlihat baik dan mematuhi semua perintah para pemimpin. Aku bersikap sangat baik di depan para pemimpin dan mereka menyukaiku. Tidak lama, mereka mempromosikanku jadi kepala unit. Aku sangat gembira. Setelah dipromosi, aku makin patuh pada mereka. Memimpin tugas harian dan tak berani santai. Melihat tentara bawahan santai, aku perlihatkan muka tegas dan mengancam mereka dengan hukuman. Beberapa dari mereka tak menyukainya dan menjelekkanku di belakangku. Aku berpikir, harus kerja keras agar terlihat baik dan raih posisi tinggi, sehingga prajurit bawahan akan mematuhiku. Lewat kerja kerasku, aku dipromosikan jadi pemimpin pasukan. Aku merasa itu sangat terhormat. Para prajurit mulai mematuhiku setelah aku jadi pemimpin pasukan. Meski begitu, aku tetap harus bekerja. Itu melelahkan, jadi kupikir aku harus terus naik pangkat. Bila berpangkat tinggi, aku lebih berkuasa dan tidak perlu bekerja. Itu sangat bagus. Agar naik pangkat, aku berfokus dan kerja keras setiap hari dan mendorong prajurit melakukan hal yang sama. Kami selalu selesaikan tugas lebih cepat dari jadwal. Pemimpin sangat senang dengan pekerjaanku. Tidak lama, aku dipromosikan jadi pemimpin peleton. Kutemukan cara agar prajurit patuh, supaya aku tetap berpangkat pemimpin peleton. Memastikan peleton kami tidak tertinggal dari yang lain. Ketika ada yang tak patuh, aku hukum mereka berdiri atau push up. Mereka lebih mematuhiku setelah itu. Tak lagi berani santai di depanku dan sangat hormat. Aku merasa sangat senang. Namun aku juga dapat banyak tekanan. Dan pemimpin selalu memarahiku jika tak kerja dengan baik. Untuk hindari kritik dan mendapat pujian, aku selalu menegur tentara dengan tegas saat kami sedang menangani tugas. Setelah itu, mereka tak menyukai temperamenku dan sangat membenciku. Mereka bermulut manis bila sedang di hadapanku, tapi menghinaku saat aku tak di tempat. Aku merasa tak nyaman saat tahu itu. Saat kami tak selesaikan tugas, aku dikritik para pemimpin. Hidup seperti itu pasti melelahkan. Iya. Pada waktu itu kupikir, mungkin jika naik satu pangkat lagi, aku tak akan ditegur. Dan tekanannya tak banyak. Aku pun akan lebih dihormati orang. Diam-diam aku berusaha raih posisi itu. Lalu suatu hari, kapten berkata kepada aku dengan gembira, "Dari semua pemimpin peleton, akulah yang paling dia percayai. Jika dia pensiun sebagai kapten, aku akan menggantikannya." Aku sangat senang mendengarnya. Tak kusangka dia sangat mempercayaiku. Tidak lama, aku dipromosi jadi kapten. Makin banyak prajurit menghormatiku, dan aku dihormati dimanapun. Aku tak lagi harus bekerja dan punya banyak waktu istirahat. Aku menikmati perasaan superioritas dari pangkat kaptenku. Namun, setelah beberapa waktu, beberapa yang dipromosikan jadi pemimpin peleton merasa iri, tak mau mematuhi perintahku. Aku sungguh marah dan merasa kehilangan muka. Jadi kupikirkan cara agar mereka mematuhiku. Namun mereka tetap tak patuh. Aku merasa tak bisa kendalikan mereka. Tapi demi statusku, aku harus paksakan diriku. Aku jadi berpikir,
berpangkat tinggi dengan banyak kekuasaan tidaklah sehebat yang aku pikirkan. Selalu mendisiplinkan bawahanku yang tidak patuh. Aku jadi makin suka marah. Aku pun khawatir, pemimpin akan bilang aku tak mampu tangani prajurit dan mungkin menganggapku tidak kompeten. Pangkatku sebagai kapten bisa dicopot. Itu sangat menegangkan dan melelahkan. Aku ingin mengundurkan diri, tapi aku berpikir betapa banyak orang yang ingin jadi kapten. Tak mudah bagiku mencapainya, bukankah memalukan jika mengundurkan diri? Aku merasa tak berdaya. Aku hanya abaikan itu dan bekerja keras setiap hari. Agustus 2020, aku beruntung menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Aku mulai baca firman Tuhan dan hadiri pertemuan dengan saudara-saudari. Aku merasa sangat senang dan sangat menikmatinya. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Iblis menggunakan metode yang sangat halus semacam ini, sebuah metode yang sangat selaras dengan gagasan manusia, yang sama sekali tidak radikal, yang melaluinya menyebabkan orang tanpa sadar menerima cara hidup iblis, aturan-aturan iblis untuk dijalani, dan untuk menetapkan tujuan hidup serta arah dalam kehidupan mereka, dan dengan melakukannya, mereka juga tanpa sadar jadi memiliki ambisi dalam kehidupan. Sebesar apapun tampaknya ambisi kehidupan ini, semua itu terkait erat dengan ketenaran dan keuntungan. Segala sesuatu yang diikuti oleh orang hebat atau terkenal manapun, sebenarnya oleh semua orang, dalam kehidupan hanya terkait dengan dua kata ini, ketenaran dan keuntungan. Orang mengira setelah memiliki ketenaran dan keuntungan, mereka kemudian dapat memanfaatkan hal-hal tersebut untuk menikmati status yang tinggi dan kekayaan yang besar, serta menikmati hidup. Mereka menganggap ketenaran dan keuntungan adalah semacam modal yang bisa mereka gunakan untuk memperoleh kehidupan yang penuh pencarian akan kesenangan dan kenikmatan daging yang sembrono. Demi ketenaran dan keuntungan yang begitu didambakan umat manusia ini, orang-orang bersedia, meskipun tanpa sadar, menyerahkan tubuh, pikiran mereka, semua yang mereka miliki, masa depan, dan nasib mereka kepada iblis. Mereka melakukannya bahkan tanpa keraguan sedikit pun, tanpa pernah tahu akan perlunya memulihkan semua yang telah mereka serahkan. Dapatkah orang tetap memegang kendali atas diri mereka sendiri setelah mereka berlindung kepada iblis dengan cara ini dan menjadi setia kepadanya? Tentu saja tidak. Mereka sama sekali dan sepenuhnya dikendalikan oleh iblis. Mereka telah sama sekali dan sepenuhnya tenggelam dalam rawa dan tidak mampu membebaskan dirinya. Amin. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku, hidup orang sangat menyakitkan. Semua karena cara hidup mereka dan menempuh jalan yang salah. Iya. Setelah dirusak iblis, semua orang ingin terlihat menonjol dan raih kekuasaan. Mereka pikir dengan status dan kekuasaan akan dapat hormat dan kekaguman. Akan dipatuhi dan akan hidup dalam kemuliaan. Semuanya menyukai reputasi dan memuja status dan mengejar status. Iya. Aku pun sama. Setelah masuk militer, aku ingin jadi tentara wanita yang terbaik dan dikagumi oleh orang lain. Untuk mencapai tujuan itu, aku meraihnya dari bawah. Naik jadi pemimpin peleton lalu kapten. Saat pangkatku naik, aku mengawasi banyak orang. Aku berbicara dan bertindak tegas dan suka memerintah orang. Menegur mereka. Entah benar atau salah, prajurit harus patuh. Untuk memperkuat kedudukanku, saat pemimpin peleton tak patuh, aku menindas dengan kekuasaanku.
dan menghukum prajurit dengan berbagai cara. Aku selalu angkuh dan tak punya empati. Para prajurit lambat laun kian menjauh, tak mau berinteraksi denganku. Aku sadar setelah dapat status, aku jadi orang menakutkan. Terkadang aku ingin bicara dengan seseorang, tapi tak tahu dengan siapa. Jadi, agar tidak dimarahi para pemimpin, aku selalu mematuhi mereka dan menanggung penghinaan. Tiap hari hidupku penuh tekanan dan rasa sakit. Ku ingin sekali mengundurkan diri. Tapi saat tahu betapa menguntungkannya statusku, aku tak mau menyerah. Aku terjebak dalam reputasi, melelahkan dan menyedihkan. Reputasi sungguh merugikan orang. Iya. Pada saat itu aku sadar, ini salah satu cara iblis merusak dan menyakiti orang. Mengejar status makin meningkatkan keinginan liar orang, membuat mereka jadi makin congkak dan meremehkan orang, hingga mereka tak bisa punya hubungan normal. Iya. Tanpa iman dan firman Tuhan, kita tak bisa melihat jelas semuanya. Sebelum aku percaya Tuhan, aku selalu merasa mengejar status dan berusaha terlihat paling menonjol, seperti punya ambisi dan menjanjikan. Kini ku paham, mengejar reputasi dan status bukan jalan yang benar. Iya. Iya. Ketika menyadari ini, aku lalu berdoa, memohon bimbingannya agar terbebas ikatan reputasi. Lalu aku buka situs Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa untuk mengunduh lagu. Dan melihat lagu berjudul, Aku Hanyalah Makhluk Ciptaan Yang Kecil. 神啊，无论我是有地位或没地位，我现在认识自己了，认识自己了。我地位高也是你的高台，我地位低也是你的命定。一切都在你的手中，一切都在你的手中。我没有什么选择，没有什么怨言。你命定我生在这个国家，命定我生在这个邦族。我只有完全顺服在你的权下，因一切都是你的命定，因一切都是你的命定。我不注重什么地位，我无非就是一个受造之物。你把我放在无底深坑，硫磺火湖里面，我无非也就是一个受造之物，我无非也就是一个受造之物。你用我，我是一个受造之物；你成全我，我也是受造之物。你不成全我，但我仍要爱你，因我只是一个受造之物，因我只是一个受造之物。我只是造物主所造的一个小小的受造之物，是所造人类当中的一个，是你造了我，今天又把我放在你的手里，任你摆布，我愿意做你的工具，愿意做你的衬托物，因这一切都是你命定好的，是神
谁也改变不了的，是谁也改变不了的。万事万物都在你的手中。 Amin. 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 Mendengar lagu ini, aku merasa liriknya sungguh bagus. Aku sadar, memiliki status atau tidak, semua ditentukan Tuhan. Semuanya ada di tangannya. Dan aku tak boleh mengejar itu. Kita semua setara, dan tak seorang pun lebih tinggi. Aku memang seorang kapten. Tapi di hadapan Tuhan, aku makhluk ciptaan kecil tanpa status. Aku tak boleh menekan orang lain. Memikirkan aku telah menindas prajurit, aku merasa bersalah dan juga sedih. Aku ingin melepas statusku dan hidup rukun dengan mereka. Aku berdoa pada Tuhan dan mohon bantuannya. Bertahap, aku mampu kesampingkan diriku dan berusaha bicara dengan mereka, dan berhenti menegur mereka dengan angkuh. Ketika terapkan firman Tuhan dalam kehidupan nyataku seperti itu, aku mendapatkan perasaan yang sangat damai. Syukur kepada Tuhan. Lalu suatu pagi, kami apel pagi. Pemimpin peleton bawahanku tak memastikan pasukannya hadir dan tak menghitung jumlahnya. Prajurit di unit kami hampir telat. Paling lambat dari semua unit yang ada. Aku khawatir pemimpin mungkin berpikir keterampilan manajemenku kurang dan khawatir tentang pendapat para prajurit. Aku ingin marahi pemimpin peleton itu. Setelah apel, aku bertanya dengan sangat marah. Di mana kau barusan? Kenapa tak minta istirahat? Tak ada yang hitung jumlah orang di peletonmu. Kau menahan seluruh unit kita. Tapi dia tidak terima dan langsung menyelaku. Kami lalu mulai berdebat. Lalu instruktur bertanya kenapa kami berdebat. Kami masing-masing jelaskan alasannya. Dan instruktur berkata dia tak tahu apa yang harus dilakukan atau siapa yang salah. Mendengar ini aku marah. Dan berpikir, bukan saja dia tidak patuh, tapi juga menyelaku. Bukankah berarti dia salah? Selain itu, aku atasannya. Dia harusnya mematuhiku. Instruktur tak tahu siapa benar dan siapa salah. Bukankah menggelikan? Aku marah lalu pergi dan banting pintu. Aku balik ke barak dan merasa diperlakukan tak adil. Aku menangis. Komandan tahu argumen kami. Dia berkata pada pemimpin peleton, "Dia kaptenmu. Apapun yang dia katakan benar. Kau harus patuh." Pemimpin peleton terus mendebat. Komandan dengan marah menegurnya. "Dalam militer kita, kapten berhak memerintah dirimu. Kau salah jika tak patuh." Dengar komandan bilang begitu, aku merasa telah lampiaskan perasaanku. Aku sangat senang, merasa mendapatkan reputasi. Waktu itu apa kau sadar itu bukan pandangan yang benar? Aku tak menyadarinya. Namun suatu hari dalam perenunganku, aku membaca firman Tuhan yang membantuku menyadarinya. Firman Tuhan berkata, begitu manusia punya status, ia akan kesulitan kendalikan suasana hatinya dan suka manfaatkan peluang untuk mengungkapkan ketidakpuasan dan lampiaskan emosinya. Akan sering marah tanpa alasan jelas untuk tunjukkan kemampuannya agar orang tahu status dan identitasnya beda dengan orang biasa. Tentu saja, orang yang rusak tanpa status juga sering hilang kendali. Amarah mereka sering disebabkan oleh rusaknya kepentingan pribadi. Untuk lindungi status dan martabat, mereka akan sering lampiaskan emosi mereka, menyingkapkan natur congkak mereka. Manusia akan terbakar amarah dan lampiaskan emosi untuk pertahankan dosa. Inilah cara manusia ungkapkan ketidakpuasannya. Mereka penuh dengan kenajisan, juga rencana licik dan intrik. Dengan kerusakan dan kejahatan manusia, terlebih lagi ambisi dan keinginan liarnya. Pelampiasan manusia adalah jalan keluar kekuatan jahat.
ungkapan perilaku jahat daging manusia yang merajalela dan tak tertahan. Watak iblis adalah salah satu dari jenis watak rusak. Namun watak yang paling kentara dan paling menonjol adalah watak congkak. Kecongkakan adalah sumber dari watak manusia rusak. Makin orang angkuh, makin mereka tak masuk akal, dan makin besar kemungkinan mereka untuk menentang Tuhan. Seberapa seriuskah masalah ini? Orang congkak merendahkan orang lain. Yang terburuk, mereka bahkan anggap Tuhan di bawah mereka. Tak ada rasa takut akan Tuhan dalam hati mereka. Meski orang tampaknya percaya dan ikuti Tuhan, mereka tak perlakukan Dia sebagai Tuhan. Selalu merasa memiliki kebenaran dan menganggap diri hebat. Inilah esensi dan akar dari watak congkak, dan itu berasal dari iblis. Karena itu, masalah kecongkakan harus diselesaikan. Memandang rendah orang lain adalah hal sepele. Masalah seriusnya kecongkakan seseorang menghalanginya menaati Tuhan, aturannya, dan pengaturannya. Orang semacam itu bersaing dengan Tuhan untuk berkuasa atas orang lain. Mereka tak menghormati Tuhan, apalagi mengasihi atau tunduk padanya. Orang yang congkak, terutama yang congkak tak berakal, percaya Tuhan tapi tak mau tunduk dan meninggikan diri mereka sendiri. Orang semacam itulah yang paling menentang Tuhan dan tidak takut terhadap Tuhan. Amin. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Orang jadi congkak karena statusnya. Mereka sering marah dan menegur orang untuk melindungi status dan memamerkan otoritas. Itu adalah kendali watak yang congkak. Iya. Ketika masuk militer, pengejaranku adalah jadi pejabat dan dihormati orang. Setelah dapat pangkat dan kekuasaan, aku merasa punya otoritas dan diprioritaskan. Aku kapten, jadi punya kuasa kendalikan para pemimpin peleton. Mereka harus mematuhiku. Jika tidak, aku dengan angkuh menegur dan menundukkan mereka. Aku sangat congkak. Ketika pemimpin peleton tak selesaikan tugas, menahan kemajuan unit kami, aku menegurnya dan bukan saja tidak patuh, dia juga menyelaku. Aku merasa dia tak menghormatiku, memandang rendah, membuatku kehilangan muka di depan semuanya. Aku pakai ini sebagai alasan buat keributan, lampiaskan amarahku. Juga untuk memperingatkan prajurit bahwa mereka harus patuh. Menurut pandanganku, aku kapten, dia pemimpin peleton, jadi dia harus mematuhiku. Jika tidak dan bahkan menentangku, aku harus menegurnya dan tunjukkan yang benar. Aku sangat congkak, tak terkendali. Setelah punya status, lihat orang tak mematuhiku, aku menegur mereka. Memakai posisiku untuk menindas dan paksakan keinginanku. Akibatnya tak seorang pun mau bergaul denganku. Aku orang percaya, tapi aku tak berubah. Aku sangat congkak dan tak serupa dengan manusia, sehingga orang membenci aku, dan Tuhan juga membencinya. Bagaimana kau mengatasi masalah ini? Aku ngobrol dengan seorang saudari tentang pengalamanku. Dia mengirimiku firman Tuhan yang memberiku jalan penerapan. Firman Tuhan berkata, sebagai salah satu makhluk ciptaan, manusia wajib menjaga posisinya masing-masing. Berperilaku penuh tanggung jawab, patuh menjaga apa yang dipercayakan kepadamu oleh Sang Pencipta. Jangan bertindak di luar batas, atau lakukan hal di luar kemampuanmu, atau yang menjijikkan bagi Tuhan. Jangan berusaha jadi orang hebat, manusia super, atau lebih kuat. Jangan berusaha menjadi Tuhan. Ini adalah hal yang manusia tak boleh inginkan. Berusaha jadi orang hebat atau super, itu tak masuk akal. Berusaha untuk jadi Tuhan lebih memalukan lagi. Itu hal menjijikkan dan tercela. Apa yang sebenarnya patut dipuji dan yang paling harus dilakukan adalah menjadi makhluk ciptaan sejati
Inilah satu-satunya tujuan yang harus dikejar semua orang. Amin. Amin. Setelah baca firman Tuhan, aku mengerti. Berusaha jadi orang besar agar dihormati orang adalah hal yang memalukan. Kita harus tetap di posisi kita dan berperilaku jujur. Itulah yang Tuhan tuntut dari kita. Iya. Aku berusaha unggul menjadi pejabat berkuasa untuk menguasai orang lain agar mereka mematuhiku. Itu sesuatu yang Tuhan benci. Jika tak bertobat, tapi terus mengejar status, aku akan sama persis dengan orang tidak percaya. Iya. Orang tidak percaya kejar uang, reputasi, dan status. Mereka saling bertengkar demi hal ini. Sebagai orang percaya, tak boleh berada di jalan mereka. Aku harus kejar kebenaran, ambil posisi sebagai makhluk ciptaan. Iya. Menyadari hal ini, aku bertekad. Aku siap kejar kebenaran dan bertindak berdasarkan firman Tuhan. Aku harus berdiri setara dengan orang lain dan berhenti memerintah orang lain dari kedudukan kapten. Aku berdoa kepada Tuhan. Aku mau berhenti kejar status dan berhenti hidup dengan watak congkakku. Bimbinglah aku untuk menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Setelahnya, aku mulai sapa mereka tiap hari dan perlihatkan kepedulian. Ketika mereka berbuat salah dan pemimpin ingin aku disiplinkan mereka, aku tak seperti dahulu, menegur mereka dan menunjukkan otoritas untuk menjaga statusku. Melainkan mampu berkomunikasi, menunjukkan kesalahan mereka dan beri kesempatan memperbaiki. Setelah melakukan segalanya dengan cara ini, aku memiliki hubungan baik dengan para pemimpin pasukan dan lainnya. Syukur kepada Tuhan. Beberapa prajurit berkata, "Dahulu aku punya temperamen aneh. Mereka takut padaku. Selalu khawatir aku akan menegur. Namun, kini aku jauh lebih baik dan mulai peduli pada mereka. Mereka merasa nyaman berinteraksi denganku." Mendengar ini, aku bersyukur kepada Tuhan dan berkata kepada mereka, "Apa kalian tahu mengapa aku bisa berubah? Itu karena menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengubahku. Itulah alasan aku berubah. Sebelum datang kepada Tuhan, aku mengejar status dan reputasi. Aku selalu menegur kalian untuk pertahankan posisiku. Usai percaya dan baca firman Tuhan yang Maha Kuasa, aku paham menegur orang dengan angkuh tak benar. Itu berasal dari watak rusak. Aku harusnya tak lakukan itu. Perubahan yang kualami ini bukanlah yang bisa kulakukan sendiri. Karena imanku pada Tuhan yang Maha Kuasa, firman-Nya mengubahku. Syukur kepada Tuhan. Mereka pasti sangat terkejut mendengarnya. Mereka hampir tak bisa mempercayainya. Aku terus beritakan Injil ke mereka. Dan senyuman muncul di wajah prajurit. Mereka jadi tertarik menyelidiki pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Setelah itu, beberapa pemimpin peleton dan prajurit menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Syukur kepada Syukur Tuhan. Tuhan. Kami berkumpul makan dan minum firman Tuhan, hidup rukun, beritakan Injil dan beri kesaksian. Kau berubah dari hubungan hierarkis jadi saling mengasihi antar sesama. Bagus sekali. Semua berkat firman Tuhan yang mengubah kita. Iya, syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.